Aksi premanisme ini terjadi saat Kepala Keamanan Pasar Induk Ramat Jati, Jakarta Timur yang merupakan pensiunan polisi melakukan penataan pedagang. Tapi sekelompok pria tak terima dan melakukan intimidasi. Tak lama tim Resmo Polda Metro Jaya menangkap 6 terduga pelaku. Salah satu pelaku ditangkap di kontrakannya yang tak jauh dari Pasar Induk Ramat Jati. Dari pengembangan kasus, polisi kemudian menangkap 5 orang lainnya. Sudah mengambil alih LP tersebut dan Polda sudah menangkap oknum-oknum tersebut. Ada berapa Pak yang diamanin Pak? 6 orang yang diamankan Polda Metro Jaya, Krimum Polda Metro Jaya. Laporan ya, Chief Security laporan pada kami itu kami kenakan pasal 335. Ya, itu pun kita masih dalam tahap penyelidikan. Ya, jadi dari Polda sudah mengambil alih dan sudah menangkap pelaku-pelaku tersebut. Sebelumnya tim gabungan juga membongkar posko ormas yang berada di Pasar Induk Ramat Jati. Pembongkaran dipimpin langsung Kapolsek Ramat Jati bersama sejumlah jajaran PD Pasar Jaya, Pasar Induk Ramat Jati. Razia preman juga dilakukan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Aksi pengejaran sempat terjadi saat polisi hendak menangkap preman berkedok juru parkir liar. Hasilnya, belasan preman berkedok juru parkir liar ditangkap, beserta uang hasil pungutan parkir yang didapat dari warga. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan pihaknya tidak pandang bulu dalam memberantas aksi premanisme. Kapolri menyebut akan menindak tegas aksi premanisme yang telah meresahkan masyarakat. Premanisme, Polri tidak melihat ini dari kelompok mana, jadi kalau memang mereka kelompok yang terindikasi menggunakan simbol-simbol tertentu, buat kita yang kita lihat adalah tindakannya. Kalau itu meresahkan masyarakat, kita tidak tegas. Jadi apakah ini dari kelompok dalam tanda kutip, ataupun siapapun itu, sepanjang itu meresahkan masyarakat, kita tidak kompromi dan kita tidak tegas. Sementara itu terkait aksi premanisme berkedok ormas, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra bilang akan menindak tegas perilaku premanisme. Kata Yusril, ormas yang terlibat tindak premanisme akan ditinjau ulang status ormasnya. Meski begitu, setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat memang memiliki hak mendirikan organisasi masyarakat. Dan jika memang terlibat dalam tindak kriminal, ya pemerintah berwenang untuk mengambil langkah hukum dalam konteks penegakan hukum terhadap ormas yang bersangkutan, terutama kepada pengurusnya, dan kemudian status ormasnya itu juga bisa ditinjau ulang oleh pemerintah. Lalu selain razia, apalagi yang harus dilakukan untuk menghindarkan masyarakat dari aksi premanisme, termasuk yang berkedok ormas? Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, beberapa waktu belakangan ini polisi gencar melakukan operasi berantas premanisme. Juru parkir liar, preman pasar, hingga preman mengatasnamakan ormas ditangkap. Kemudian cukupkah memberantas premanisme dengan penangkapan kelompok tersebut? Apa yang harus dikritisi dan diawasi dari operasi ini? Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio. Ada anggota Komisi 3 DPR RI, fraksi PDIP, Iwayan Sudirta. Selamat pagi Pak Wayan. Selamat pagi Mas, selamat pagi pemirsa nih. Udah hampir 2 tahun saya nggak muncul di TV. Akhirnya ke Kompas TV lagi ya Pak ya. Karena ini penting saya harus hadir. Betul, nanti kita akan gali dari Bapak juga. Dan hadir juga dari sambungan daring Saudara Kabar Eskrim Polri 2008-2009 Komjen Purnawirawan Susno Duaji dan juga anggota Komisi maksud kami dan juga Guru Besar Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran Profesor Muradi. Selamat pagi Prof Muradi, Pak Susno. Pagi Mas, Pak Susno, Pak Iwayan. Selamat pagi Prof. Baik, kita ke Pak Wayan dulu. Pak Wayan, ini kan Satgasnya sudah berlangsung kurang lebih selama 10 hari. Anda melihatnya seperti apa nih Pak? Kan yang ditangkap kalau kita lihat di berita-berita gitu ya, preman-preman pasar, juru parkir liar, pengamen. Nah ini kan sebenarnya kan hanya sebagian kecil ataupun kelompok kecil yang ditertibkan. Kita belum menyentuh ke yang lebih kakap seperti itu. Anda melihatnya selama ini Satgas ini bekerja seperti apa selama 10 hari? Ada 2 hal yang harus saya katakan
agar tidak ada salah paham bagi pemirsa. Satgas itu sering disebut hangat-hangat tai ayam. Pertama karena tugasnya masih merangkap. Kedua memang sikapnya reaktif. Tapi untuk Satgas anti preman yang sekarang, saya menduga, saya mendapat informasi tapi tidak punya data bahwa ini memang kebijakan presiden. Karena itu Menko Polhukam yang menangani. Mungkin ini akan memecahkan rekor bahwa Satgas ini efektif gitu. Setidak-tidaknya itulah harapan kita. Dan Satgas ini harus berkaca pada kekecewaan masyarakat yang sudah-sudah. Banyak sekali ketika ada pembentukan Satgas, masyarakat masa sinis. Ini nanti pelan-pelan hilang buar gitu. Itu. Oke, tapi kalau misalnya yang kita lihat selama ini di 10 hari ini yang sering kita lihat adalah mereka yang ditangkap adalah mereka yang di dalam tanda kutip tuh kelasnya kelas teri gitu ya. Ini apakah memang kita mulai dari sana dulu, baru nanti kemudian kita ke naik level atau seperti apa Pak Wayan? Ya itu kan sudah mulai dipertanyakan. Maka jawabannya Satgas ini kalau nggak didukung penuh presiden nggak bakalan menghasilkan apapun seperti yang sudah-sudah. Oke. Kenapa? Karena yang namanya premanisme bukan hanya preman. Premanisme itu backingnya tidak orang sembarangan. Oke. Ada oknum politisi, ada oknum pengusaha, berbagai kelompok ada di situ. Bagi siapa saja yang tidak ingin menyelesaikan masalah dengan sabar dan prosedur hukum, dia menggunakan preman sebagai jalan pintas. Biayanya lebih murah. Apalagi liku-liku prosedur hukum yang terlalu melelahkan, biayanya besar. Ya. Maka ada oknum-oknum pengusaha yang tidak ingin berlama-lama pakai preman. Jadi preman muncul karena ada kebutuhan. Oke. Tapi kan ini tidak bisa dibiarkan. Negara ini akan rusak. Negara ini berat. Kalau premanisme terus-menerus akan menyebabkan investasi tidak bisa masuk, pengangguran ada, dari pengangguran akan jadi kerusuhan, dan ini membahayakan keamanan nasional. Oke. Teori Howard menyatakan, dia mengintrodusir Howard itu teori tentang labeling. Masyarakat yang terus-menerus ditindas, diintimidasi, diperas, dia akan melabel semua ormas seperti itu, dan ini sangat berbahaya. Ya. Karena itu bisa membuat ormas dibenci, dipinggirkan, dieliminasi, didegradasi, lalu peran ormas yang luar biasa untuk kerangka demokrasi dan sumbangan pemikiran untuk pemerintah menjadi tiada. Ini berbahaya banget. Oke. Jangan sampai teori labeling ini muncul. Sebelum terlambat, berantas preman ini tanpa pandang bulu. Dan itu membutuhkan political will pemerintah, khususnya presiden. Tanpa keikutsertaan presiden, orang dan masyarakat akan pesimis. Ini tidak akan menghasilkan apa-apa karena backing mereka luar biasa. Oke. Kita bedakan ormas dengan preman. Ormas banyak yang bagus, bagus sekali banyak. Tapi preman nggak ada yang bagus. Nah itu dia ya, jadi kita harus bedakan lagi. Berantas premanisme. Ada preman yang berkedok ormas, ada ormas yang benar-benar ormas. Jangan sampai ormas yang benar justru tercemari namanya karena oknum-oknum premanisme yang mengatasnamakan ormas. Nah kedok ini yang tidak mudah dibongkar karena ada backing. Nah ini dia, kalau kita melihat berarti kan kita... Dan polisi bukannya tidak punya keberanian, banyak kok. Saya punya data, di tahun 2024 saja ada 12 ormas yang dibubarkan Depdagri atas laporan polisi. Jangan bilang polisi nggak berani. Ada juga 1.200 laporan tentang preman yang ditangani oleh polisi. Itu 2024 saja. Jangan dibilang polisi nggak berani. Tapi memang ada polisi yang karakternya takut sama preman secara individual. Tapi ada juga polisi yang tidak berani karena takut dicopot karena backingnya preman lebih tinggi dari dia. Ini menarik nih, saya mau tanya ke Pak Susno. Pak Susno, kalau misalnya dari kata Pak Wayan nih ada ketakutan, mungkin tadi ya takut dicopot, mungkin ada polisi takut dicopot, ada takut sama perorangannya. Kalau menurut Anda, kalau di lapangan ketika Anda menjabat sebagai Kabaris Krim Polri 2008-2009, seperti apa di lapangannya Pak? Baik, apa yang dikatakan Pak Wayan ya itu benar. Saya pengalaman 35 tahun jadi polisi, operasi preman ini sering gitu ya.
Tapi hasilnya bagaimana kata Pak Wayan. Tapi apapun kita sambut Satgas Preman ini bagus. Mudah-mudahan Satgas ini tidak berhenti batas waktu tertentu. Tetapi seumur hidup. Mengapa seumur hidup? Karena preman itu ada tiap saat premanisme. Dan masalah preman adalah pelanggaran hukum. Jadi harus ditindak, tidak usah nunggu ada Satgas. Nah buktinya selama ada Satgas, ada satu Polres nangkap 80, nangkap 70 orang, nangkap 100 orang. Berarti itu sudah banyak sekali. Artinya nggak usah takut lah. Jadi rutin, karena itu memang tugas Polri, karena itu pelanggaran hukum. Saya sangat sependapat bahwa Ormas sangat baik, karena Ormas itu diatur oleh undang-undang. Dan banyak ormas-ormas besar kelas dunia ya seperti apa NU, Muhammadiyah, ada lagi ormas agama Hindu, ormas Katolik dan sebagainya, itu ormas bagus semua. Tetapi oknum dari ormas tertentu yang mengatasnamakan ormas tapi melakukan pelanggaran kriminalitas, baik itu malak, meras, kemudian penganiayaan dan sebagainya, itu yang harus ditindak. Nah saya sangat sependapat, tadi kita sudah nyinggung Raja Preman ya. Itu mudah-mudahan dengan Satgas Premanisme ini, kita akan sampai kepada Raja Preman yang langsung meresahkan jutaan bahkan ratusan juta rakyat Indonesia. Apa itu Raja Preman? Raja Preman itu mafia. Mafia itu ada di berbagai sektor, bahkan di lembaga negara. Kita tahu ada mafia pengadilan, kan triliunan rupiah kan diambil. Dan juga Oke, Pak Susno, mohon maaf koneksinya ada masalah sedikit. Pak Susno, kita akan coba nanti perbaiki koneksinya, tapi saya ke Pak Prof Muradi dulu. Prof Muradi, terkait dengan tadi pernyataan Pak Susno, terkait ini ya. Kalau misalnya kita kan sekarang sudah mulainya dari yang kecil-kecil dulu nih Pak, dari kelas-kelas perinya dulu dalam tanda kutip gitu ya. Nah kalau misalnya Anda melihat, apakah nanti kita juga akan sampai ke kelas kakapnya atau mafia premannya ini Pak? Ya, Mas, ada 3 klasifikasi nih yang kita diskusikan soal preman ya. Pertama preman sendiri, yang kedua preman plus ormas ya, atau ormasnya sendiri. Ketiga ini yang saya kira yang baru disentuh premannya, belum preman plus ormas, belum ormas yang kemudian berperilaku preman. Nah jadi kalau kemudian sekarang sampaikan Pak Iwan tadi benar bahwa memang posisinya baru pada level kita menangkap preman. Ya tadi tukang parkir liar, kemudian pauga di jalan dan segala macam, lebih ke level bawah lah. Nah sebenarnya saya menganggap bahwa Satgas ini nggak terlalu penting. Kenapa? Karena itu fungsinya sudah melekat di 2 hal ya. Pertama di Kemdagri ada pembinaan, pendaftaran, pengawasan. Sementara teman-teman di polisi dan mungkin nanti dibantu teman-teman TNI itu bicara lebih ke soal penindakan kalau mereka dianggap tidak patuh atau tidak sesuai dengan aturan. Nah, tinggal kita mau milah mau preman mana yang mau difokus oleh Satgas. Kalau preman yang tadi sampaikan Pak Iwayan, kemudian sampaikan Pak Susno tadi ya baru preman level kroco ya, level bawah yang memang tidak berafiliasi. Dia kemudian hidup menjadi preman karena untuk hidup. Kita mungkin pernah nonton banyak sinetron soal preman pensiun dan sebagainya. Ya untuk hidup saja. Itu baru level di situ yang sementara problem bangsa ini menurut saya adalah preman yang kemudian dekat dengan kekuasaan, dekat dengan ekonomi, pengusaha dan sebagainya. Itu yang saya kira fungsi Satgas di situ. Kalau fungsi yang kemudian yang tadi level bawah saya kira teman-teman polisi jauh lebih efektif ya. Saya kira ini masalah gini aja Mas. Daftar itu sudah ada, tinggal mau diambil kapan. Katakan kan mereka punya Babin Kaptibmas, punya Babinsa, mereka daftarnya sudah ada. Nah, tinggal kemudian apakah mereka mau mengambil sekarang atau tidak gitu. Nah masalahnya adalah yang mau diambil ini kan preman yang kemudian sebenarnya lebih untuk hidup saja. Dapat 50.000, 100.000 per hari gitu untuk karena misalnya parkir dan sebagainya. Jadi kalau mau difokuskan Satgasnya yang saya main Pak Iwan tadi, Pak preman yang kemudian melekat dengan kekuasaan, melekat dengan ekonomi tadi. Itu yang kemudian dalam bahasa presiden itu dianggap sebagai mengancam ataupun mengganggu investasi. Itu yang kemudian saya kira penting
ditegaskan. Nah, yang kedua, saya kira kalaupun misalnya memang ini kita mau memisahkan ya antara preman plus ormas atau ormas yang kemudian berlagak preman tadi, kita minta teman-teman KBG untuk memilah seperti soal perizinan dan sebagainya. Karena dari situ kelihatan bahwa preman ini kemudian punya kualifikasi yang seperti yang kita bayangkan atau tidak. Atau jangan-jangan malah dugaan saya yang selama ini menjadi preman yang kemudian mengganggu tanda kutip ya investasi adalah preman yang dekat dengan kekuasaan dan ekonomi, yang kemudian sebenarnya melekat di ormas yang kemudian punya kualifikasi yang dianggap sebagai punya kepentingan untuk melakukan tindakan ekonomi dan politik tadi, begitu, Mas. Oke, tapi kalau misalnya dengan ada pembentukan Satgas ini, Pak Prof. Muradi, apakah memang bisa nanti kemudian menyentuh ke sana, dan apakah nanti dengan adanya backingan dalam tanda kutip dari Pak Presiden Prabowo ini, jadi kita semakin yakin gitu ya bahwa preman-preman kelas kakap yang melekat misalnya di pemerintahan atau mungkin di lembaga-lembaga tertentu gitu ya, itu bisa diberantas dan kita bisa bikin iklim investasi kita lebih baik lagi gitu, Pak. Ya, Mas, ada dua ya. Pertama, kita ngambil dari bottom up. Tadi yang lakukan polisi sudah baik, bottom up tadi, preman-preman kecil-kecil tadi. Yang kemudian langsung ke Satgas justru top down. Top down adalah kepala-kepalanya dulu nih. Yeah. Saya mohon maaf, misalnya ada klaim salah satu ormas yang penasihatnya adalah presiden. Kemudian ada beberapa ormas yang kemudian juga anggota DPR, dekat dengan pengusaha dan sebagainya. Jadi itu yang kemudian fokus di Satgas, bukan kemudian level bawah. Kalau level bawah saya yakin sangat yakin betul bahwa teman-teman polisi dan Kemdagri bisa melakukan itu. Tapi problemnya jangkauan Satgas harus jauh lebih strategis tadi. Preman yang dekat dengan kekuasaan dan ekonomi tadi gitu, Mas. Oke, baik. Saya ke Pak Wayan lagi. Pak Wayan, ini kan memang Satgas ini kita dibentuk juga tidak akan langsung berjalan sebagaimana seharusnya kita harapkan gitu ya, langsung ke akar masalahnya. Kita pastikan ke yang kecil-kecil dulu, yang masih di akar-akarnya, masih yang di kroco-kroconya gitu ya. Tapi kalau Anda melihat ini cukupkah ini membuat seperti efek kejut sesaat? Nggak cukup. Untuk seharusnya seperti apa? Nggak cukup. Harus ada pernyataan political will dari Presiden yang berkali-kali mengatakan dia siap mati untuk rakyat. Rakyat sekarang sedang teraniaya oleh preman. Kalau kita tafsirkan semangat Pak Prabowo kali ini tidak ada ampun. Dia akan libas preman itu, hanya memang mungkin di lingkungan pemerintahan masih membutuhkan strategi yang lebih elegan, bagaimana agar walaupun ada tahapan, tapi akhirnya harus nyasar ke inti persoalan, yaitu bahwa preman ini harus habis. Karena apa? Karena ini akan mengganggu persoalan investasi, ini akan mengganggu ketertiban umum, ini akan bermuara pada keresahan sosial, ini akan bisa membuat masyarakat resah dan bisa membuat masyarakat bergurung-gurung, berlipat-lipat memprotes keadaan. Karena sekali lagi, ketika teori Huad mengenai pelabelan ini terwujud, lalu masyarakat anti ormas, ini sangat berbahaya buat kita. Oleh karena itu, sekali lagi, kita harus percaya pada Pak Prabowo dulu. Kita lihat dalam waktu beberapa bulan ini, andai kata tidak sesuai dengan harapan, kita beri masukan pada Pak Prabowo. Kita jangan buruk sangka pada Pak Prabowo. Tapi cara elegannya untuk bisa Pak Prabowo misalnya bisa memberantas mereka yang terafiliasi, pejabat-pejabat ini dengan ormas yang negatif ini seperti apa, Pak? Cara elegannya tadi Bapak sampaikan. Iya kan, kalau kita lihat korupsi kayak begitu besar-besar dibongkar, preman jauh lebih enteng. Mananya polisi, BRIMOB, jangan ragukan untuk melibas preman ini. PRRI Permesta aja habis tuh. Tapi karena ada kemauan politik dari pemerintah memberantas itu. Nah sekarang sekali lagi kita harus dorong dan kita harus yakini Pak Prabowo sudah punya kemauan politik. Cuman barangkali membutuhkan strategi yang bertahap, tapi tahapannya nggak boleh terlalu lama karena nanti juga bisa meragukan keyakinan masyarakat apakah program yang sekarang ini juga akan mengalami degradasi seperti dulu, melemah, akhirnya hilang. Kan ini yang kita khawatirkan.
Baik. Saya ke Pak Susno tadi sempat terputus. Saya kembali ke Anda, Ya. Pak Susno. Pak Susno, tadi kan kita sempat membahas terkait dengan susah nih untuk memberantas premanisme yang berkedok ormas yang kemudian ada backingan yang cukup besar namanya gitu ya di beberapa lembaga pemerintahan misalnya ataupun di penegak hukum. Nah, ini seperti apa kalau di lapangan, Pak? Gimana caranya kemudian kita bisa memberantas premanisme kalau ternyata malah yang ada di balik ini orang-orang besar seperti itu? Pak Wayan sudah jelaskan ya, tidak sulit ya, asalkan political will pemerintah itu serius. Di mana seriusnya? Yaitu kehadiran presiden. Kalau presiden betul-betul memerintahkan Kapolri, diberi target ini harus habis, saya yakin ini habis. Kemudian cara memberantasnya juga diatasi akar masalah. Akar masalahnya adalah kemiskinan, pengangguran, kebodohan, ketidakadilan. Apa itu ketidakadilan? Ada masyarakat atau pengusaha yang tidak merasakan ketidakadilan dalam hukum. Ada rakyat yang tanahnya dirampas, melapor ke negara, negara tidak hadir. Maka premanlah yang dipakai. Nah, jadi negara harus hadir mengatasi akar masalah dan mengatasi apa yang sudah terjadi di masyarakat seperti pemerasan, pemalaan, penganiayaan, dan sebagainya. Kemudian kita berharap pemberantasan preman ini yang hadir di masyarakat yang kecil. Saya katakan bapaknya preman itu mafia. Mafia itu ada di mana? Ada di pengadilan. Ada di aparat penegak hukum. Ada di aparat yang berkuasa, yaitu preman, mafia tambang, mafia migas, mafia pajak, mafia segala macam lah, itu harus diberantas karena itu langsung menghisap darah ratusan juta rakyat Indonesia. Dan saya yakin di era Pak Prabowo kalau itu diberantas maka Indonesia akan makmur. Dan ingat akar masalah preman lagi apa? Adalah permasalahan hukum, tidak tegaknya hukum. Ya, jadi hukum harus kita tegakkan benar-benar. Perbaiki hukum. Kita kan sedih melihat di Mahkamah Agung ketangkap 1 triliun dan katanya setiap perkara mengambil 1 miliar. Berarti ada 1000 perkara yang nggak beres putusannya di Mahkamah Agung itu. Itu baru 1 orang, 51 kilogram emas. Kemudian di migas itu hampir 1000 triliun. Itu mafia yang sangat luar biasa, itu lebih dari preman. Nah, jadi tapi kita yakin di bawah Pak Prabowo berawal dari preman, kita akan memberantas migas, kita juga akan membenahi mengapa preman itu terjadi. Jadi kalau hanya mengatasi ditangkapi yang ngamen, ditangkapi yang minta uang ke perusahaan, itu tidak menyelesaikan masalah. Karena apa? Ada perusahaan itu yang dipalak sampai dengan ratusan miliar untuk mendapatkan segala macam kemudahan-kemudahan. Ada juga pengusaha yang gunakan preman untuk merampas tanah rakyat dan sebagainya. Nah, itu yang gunakan preman itu mafia namanya. Nah, itulah yang harus kita selesaikan. Dan kalau kita rukun, kita guyup, hukum kita tegakkan, tidak saling salahkan, kita betul-betul atasi masalahnya, selesai. Tapi kalau hanya satgas-satgasan, timbul tenggelam. Saya 35 tahun jadi polisi, operasi preman, operasi pekat, ratusan kali, nggak selesai. Tetap muncul terus ya, Pak Susno ya? Iya, akar masalahnya yang harus diselesaikan. Oke. Akar masalahnya harus diselesaikan. Saya ke Prof. Muradi, tadi kan disebutkan bahwa akarnya sebenarnya ada di kemiskinan, kemudian kesejahteraan dan juga pendidikan yang kemudian akhirnya mereka merasa tidak terwakili gitu ya Pak Susno tadi ya Pak ya. Iya. Kemudian mereka akhirnya jalan pintasnya ya ke premanisme gitu. Nah kalau Anda melihatnya Prof. Muradi memang kita harus ke akar masalahnya yang tadi terlebih dahulu atau seperti apa? Atau terlalu jauh kita ke sana? Mendingan kita sekarang dulu yang ada di depan mata, bagaimana kemudian mengawasi kelompok-kelompok ini atau seperti apa? Prof. Muradi. Ya, jadi saya kira yang sampaikan Pak Susno, Pak Wayan baik ya. Hanya memang saya ingin tambahkan bahwa ini kan problem ekonomi dan segala macam itu problem investasi ya. Jadi nanti kalau misalnya nggak diberantas preman yang kemudian mengganggu investasi, maka ekonomi kita nggak jalan. Ini kan jadi kayak macam mana duluan ya.
Nah, saya sih cenderung melihat bahwa ada dua tadi yang bottom up, ya, yang bottom up biar teman-teman polisi lah yang kemudian melakukan itu. Nah, sama satgasnya, ini satgas dalam artian polisi plus ya, di mana yang lain terlibat apa? Itu tadi yang disampaikan Pak Susno, melakukan penguraian tadi orang-orang yang kemudian dianggap mengganggu investasi. Tadi ya tukang kepala, kemudian minta ini, minta dan sebagainya. Itu jauh lebih menakutkan investasi ketimbang misalnya hanya sebatas misalnya parkir, kemudian Pak Oga atau misalnya minta buat sekedar rokok dan sebagainya. Itu buat saya itu teman-teman polisi jauh lebih baik di situ. Saya yakin kenapa? Karena data mereka juga punya. Mereka punya Kababin Kaptimas, punya Babinsa dan sebagainya. Yeah. Jadi kalau memungkinkan saya kira Satgas ini membagi saja sudah, jangan kemudian ukurannya yang dilakukan oleh teman-teman polisi. Karena teman-teman polisi dalam tiap tahun data mungkin Pak Soe bisa menjelaskan itu bisa ribuan kalau mau ditangkap ya. Tapi kan ini pembinaan. Jadi selama kemudian dia tidak kemudian melakukan tindakan melanggar ke arah pidana dan kriminal dan sebagainya, maka dia tidak akan diproses. Tapi kemudian ketika ada proses itu dilakukan, penting juga teman-teman Satgas untuk memilah betul mana yang kemudian menjadi akar problem tadi. Saya cenderung kemudian Satgas harus berada dalam posisi yang elitnya preman, yang kemudian memang penting untuk kemudian dibina atau bahkan kemudian diproses secara hukum begitu. Baik, yang penting juga nanti kita akan bahas terkait dengan bagaimana dari awal misalnya ada sebuah ormas atau kelompok yang berpotensi melakukan penyimpangan ataupun aksi premanisme, dari awal terbentuknya seperti apa, seharusnya dari awal sudah disaring atau seperti apa, kita akan nanti bahas saudara di Siapa Indonesia Pagi usai jeda berikut ini. Aku coba Le Mineral, segernya beda.